Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mekanisme hemostasis. Hemostasis adalah proses pembekuan darah. Ini misalkan ada gambar peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah yang normal. Kalau teman-teman lihat di sini, aku gambarnya ada bulat-bulat merah ini. Itu merupakan sel endotel. Sel endotel merupakan sel yang berada dalam pembuluh darah yang berkontakan langsung dengan peredaran darah. Di dalam struktur pembuluh darah juga terdapat jaringan ikat yang tersusun dari serat-serat kolagen. Kolagen itu merupakan sebuah protein. Dia itu merupakan protein struktural. Berarti dia merupakan sebuah protein yang mengokong dan memberi bentuk pada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu pastinya dalam pembuluh darah itu terdapat peredaran darah. Oke, ruangan di mana peredaran darah ini ada kita sebut sebagai lumen. Jadi, lumen dari pembuluh darah. Misalkan suatu hari ada seseorang yang gak sengaja melukai jarinya pakai pisau. Berarti pisau tadi itu mengenai pembuluh darah yang ada di jari orang itu tuh. Kebayang gak apa sih yang terjadi kalau pisau tadi itu menyayat pembuluh darah? Pembuluh darah yang tadinya tertutup bakal terbuka dong, dan darah itu akan bocor, dan dia akan mengalir dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Lalu coba bayangin deh, kalau bocor ini mungkin gak kita berhentiin? Apa sih yang akan terjadi pada orang yang terluka ini? Pastinya dia akan kehilangan banyak darah. Dan kalau misalkan blood loss-nya itu terlalu banyak, orang ini bisa aja meninggal. Karena itu tubuh kita harus berusaha menutup luka yang ada di pembuluh tadi. Dan usaha tersebut yang akan kita bahas pada saat ini. Hal pertama yang terjadi untuk menutup luka di pembuluh darah kita adalah proses vasokonstriksi. Vasokonstriksi tersusun dari dua kata, itu vasol dan konstriksi. Fase yang artinya pembuluh darah dan konstriksi yang artinya penyusutan. Jadi vasokonstriksi itu adalah proses penyusutan pembuluh darah. Proses vasokontraksi atau memperkecil luka atau lubang yang ada di pembuluh darah. Dan kalau luka itu berdiameter semakin kecil, semakin sedikit darah yang bocor dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Selain itu, vasokonstriksi juga memperkecil diameter lumen dari pembuluh darah. Mengecilnya diameter lumen dari pembuluh darah ini menyebabkan pendarahan seseorang menjadi semakin lambat. Coba deh kita bayangin, apa sih yang terjadi kalau pendarahan itu semakin lambat? Kalau pendarahan itu semakin lambat, berarti semakin tinggi kemungkinan komponen-komponen di dalam darah itu berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, vasokonstriksi ini menyebabkan komponen dari darah, misalkan platet atau trombosit, atau dalam bahasa Indonesia kepingan darah, untuk berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Trombosit ini akan membuat sumbatan dan dia akan menyumbat bolongan atau luka. Sumbatan ini dinamakan blood loop, tapi sumbatan yang dibuat oleh blood loop ini kurang bagus untuk menahan kebocoran darah, yaitu masih ketembus oleh darah. Karena itu kita memerlukan sesuatu yang akan benar-benar ngesil atau menutup lubang pembuluh darah. Itu hal tersebut adalah serat fibrin. Fibrin adalah protein yang saling berikan dan membentuk sebuah sumbatan yang tidak larut di dalam darah. Kita mendapatkan fibrin dari fibrinogen di dalam peredaran darah. Fibrinogen merupakan fase inaktif dari fibrin. Jadi, fibrinogen itu bisa saling berikatan, dan dia itu belum ada gunanya kalau dia belum teraktivasi.
Untuk mengaktifasi fibrinogen, kita memerlukan yang namanya trombin yang ada di serat-serat kolagen di sekitar sel endotel. Trombin ini dapat mengaktifasi fibrinogen, sehingga fibrinogen akan menjadi fibrin dan dia akan melekat ke daerah luka dan membentuk sebuah sumbatan. Lalu trombin ini kita dapatkan dari fase inaktifnya trombin, yaitu protrombin. Gimana sih caranya kita mengaktifasi protrombin? Jadi, kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita itu terdapat luka, sel endotel dan juga serat-serat kolagen akan memberi respons dengan cara mengeluarkan protein-protein. Protein-protein ini akan dinamakan faktor. Faktor-faktor ini akan saling berinteraksi dan interaksi mereka itu akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin, sehingga trombin ini dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dan fibrin akan saling berikatan dan menyumbat luka yang ada dalam pembuluh darah. Proses ini dinamakan dengan proses koagulasi darah. Koagulasi itu artinya adalah mengubah sesuatu yang liquid menjadi semi-solid. Hal yang bersifat liquid di sini merupakan fibrinogen dan hal yang bersifat semi-solid di sini merupakan fibrin. Kalau fibrin yang terbentuk sudah cukup untuk menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah, proses pembentukan fibrin akan berakhir dan fibrin yang berlebihan akan dirusak, sehingga tidak terjadi penumpukan fibrin yang dapat menghalangi peredaran darah. Oke, sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih.